semuanya, bertemu lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Febriantiona. Saya dari PKK 1 semester 1. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi UAS saya, yaitu pada pembahasan kali ini tentang masalah sosial. Yang pertama, masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu kondisi atau situasi yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan menyebabkan ketidaknyamanan, kesulitan, atau penderitaan bagi individu atau kelompok dalam masyarakat. Ada 8 masalah sosial yang terkait. Pertama, kemiskinan, kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kedua, pengangguran, kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan atau sumber pendapatan. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Di sini di mana ada perbedaan yang signifikan dalam pendapatan atau kekayaan antara individu atau kelompok. Keempat, keterbatasan akses pendidikan. Kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan pendidikan. 5. Diskriminasi dan intoleransi. Kondisi di mana seseorang atau kelompok diperlakukan tidak adil atau tidak dihargai karena perbedaan ras, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. 6. Kerusakan lingkungan. Kondisi di mana lingkungan alam rusak atau tercemar karena aktivitas manusia. 7. Masalah kesehatan. Di mana kondisi seseorang atau kelompok mengalami masalah kesehatan yang signifikan. 8. Kriminalitas, kondisi di mana seseorang atau kelompok melakukan tindakan yang melanggar hukum. 6. Faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, kurangnya akses pendidikan. Yang kedua, kurangnya keterampilan dan pengalaman kerja. Ketiga, kurangnya sumber daya ekonomi. Keempat, kondisi geografis yang tidak mendukung. Yang kelima, kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Dan yang keenam, diskriminasi dan intoleransi. 6. Faktor penyebab pengangguran. Pertama, kurangnya lowongan pekerjaan. Kedua, kurangnya keterampilan dan pengalaman kerja. Ketiga, perubahan struktur ekonomi. Keempat, kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kelima, kurangnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan. 6. Diskriminasi dan intoleransi. 5. Dampak kesenjangan ekonomi. Yang pertama, meningkatkan kemiskinan dan pengangguran. Kedua, meningkatkan ketidaksetaraan dalam pendapatan. 3. Meningkatkan kesulitan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, meningkatkan konflik sosial dan politik. Dan yang kelima, meningkatkan kerusakan lingkungan. 7. Faktor penyebab keterbatasan akses pendidikan. 1. Kurangnya sumber daya ekonomi. 2. Kurangnya infrastruktur pendidikan. 3. Kualitas pendidikan yang berkurang. 4. Diskriminasi dan intoleransi. Yang kelima, kondisi geografis yang tidak mendukung. 6. Kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Dan yang ketujuh, kurangnya kesadaran akan kepentingan pendidikan. 7. Bentuk diskriminasi dan intoleransi. 1. Diskriminasi rasial. 2. Diskriminasi agama. 3. Diskriminasi jenis kelamin. 4. Diskriminasi intoleransi seksual. 5. Diskriminasi disabilitas. 6. Diskriminasi usia. Dan 7. Diskriminasi status sosial ekonomi. 7. Bentuk kerusakan lingkungan. Yang pertama, polusi udara. Kedua, polusi air. 3. Polusi tanah. 4. Kerusakan hutan. 5. Kerusakan ekosistem laut. 6. Perubahan iklim. Dan ketujuh, penggunaan energi yang tidak berkelanjutan. 9. Bentuk masalah kesehatan. Yang pertama, penyakit menular seperti malaria dan HIV atau AIDS. 2. Penyakit tidak menular seperti diabetes dan kanker. 3. Kecelakaan dan cedera seperti kecelakaan lalu lintas dan cedera saat olahraga. 4. Gangguan mental seperti depresi, ansietas, dan skizofrenia. Yang kelima,
penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, dan penyakit paru-paru. 6. Infeksi dan penyakit menular seksual seperti gonore, filisis, dan herpes. 7. Penyakit yang disebabkan oleh lingkungan seperti polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup seperti obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dan konsumsi alkohol dan tembakau yang berlebihan. 9. Penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik seperti penyakit Huntington, penyakit Parkinson, dan penyakit Alzheimer. 7. Penyebab kriminalitas. 1. Faktor ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan ekonomi. Yang kedua, faktor sosial seperti kurangnya pendidikan, kurangnya kesempatan kerja, dan kurangnya integrasi sosial. 3. Faktor psikologi seperti gangguan mental, kurangnya kontrol diri, dan kurangnya empati. Yang keempat, faktor lingkungan seperti polusi, kebisingan, dan kurangnya ruang terbuka hijau. 5. Faktor budaya seperti nilai-nilai budaya yang tidak mendukung, kurangnya kesadaran akan hukum, dan kurangnya partisipasi masyarakat. 6. Faktor politik seperti korupsi, kurangnya transportasi, dan kurangnya akuntabilitas. 7. Faktor teknologi seperti penyalahgunaan teknologi, kurangnya keamanan siber, dan kurangnya pengawasan. Dan mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah pergerakan atau perubahan status sosial seseorang atau kelompok dalam masyarakat. 4. Faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama, faktor ekonomi seperti pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan. Kedua, faktor sosial seperti jaringan sosial, status sosial, dan kesadaran akan hukum. 3. Faktor psikologi seperti motivasi, kontrol diri, dan empati. 4. Faktor lingkungan seperti polusi, kebisingan, dan kurangnya ruang terbuka hijau. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam bentuk perubahan struktural, perubahan budaya, dan maupun perubahan individu. 4. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. 1. Faktor ekonomi seperti perubahan dalam sistem ekonomi, perubahan dalam teknologi, dan perubahan dalam struktur sosial. 2. Faktor sosial seperti perubahan dalam nilai-nilai budaya, perubahan dalam norma-norma sosial, dan perubahan dalam struktur kekuasaan. 3. Faktor psikologi seperti perubahan dalam motivasi, perubahan dalam kontrol diri, dan perubahan dalam empati. 4. Faktor lingkungan, yaitu seperti perubahan dalam lingkungan fisik, perubahan dalam lingkungan sosial, dan perubahan dalam lingkungan budaya. 6. Teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evaluasi sosial. Teori ini memperdapat bahwa perubahan sosial terjadi secara bertahap dan kontinu, seperti evolusi biologis. Teori konflik sosial. Teori ini berpendapatan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya konflik antara kelompok-kelompok sosial yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. 3. Teori fungsionalisme struktural. Teori ini berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam struktur sosial seperti perubahan dalam sistem ekonomi ataupun politik. 4. Teori internasionalisme simbolik. Teori ini berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya interaksi antara individu-individu yang memiliki simbol-simbol yang berbeda-beda. Teori perubahan sosial yang dikembangkan oleh Karl Marx. Teori ini berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya perjuangan kelas antara bourgeois dan proletar. 6. Teori perubahan sosial yang dikembangkan oleh Max Weber. Teori ini berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam nilai-nilai dan norma-norma sosial. 10. Aspek perubahan sosial di era globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam sistem ekonomi. 2. Perubahan dalam sistem politik. 3.
perubahan dalam budaya dan nilai-nilai. 4. Perubahan dalam teknologi dan komunikasi. 5. Perubahan dalam struktur sosial. 6. Perubahan dalam hubungan internasional. 7. Perubahan dalam lingkungan hidup. 8. Perubahan dalam sistem pendidikan. 9. Perubahan dalam sistem kesehatan. Dan yang 10. Perubahan dalam sistem hukum. 10 aspek mobilitas sosial yang ada di era globalisasi. Yang pertama, mobilitas geografis. Ada mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal, mobilitas pendidikan, mobilitas pekerjaan, mobilitas ekonomi, mobilitas budaya, mobilitas politik, mobilitas teknologi, dan mobilitas informasi. 4 pengaruh positif dan 4 pengaruh negatif terhadap media sosial dan teknologi. Positif, yang pertama meningkatkan akses informasi, yang kedua meningkatkan komunikasi dan interaksi, 3 meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, 4 meningkatkan kemampuan belajar dan mengembangkan diri. Pengaruh negatifnya, yang pertama meningkatkan risiko penyebaran informasi palsu atau hoax, yang kedua meningkatkan risiko penyebaran kebencian dan diskriminasi, 3 meningkatkan risiko penyebaran konten yang tidak pantas, 4 risiko penyebaran penipuan dan kejahatan. 6 prinsip utama ajaran sosial gereja tentang masyarakat. Yang pertama, ada prinsip solidaritas, kedua prinsip subsidiaritas, 3 prinsip keadilan sosial, 4 prinsip hak asasi manusia, yang kelima prinsip keutuhan ciptaan, 6 prinsip prioritas dan demokrasi. Nah, abstrak makalah tentang pergerakan atau keaktifan anak muda di Gereja Santo Matius Alaskusuma ini, makalah ini membahas tentang pergerakan atau keaktifan anak muda Katolik di Gereja Santo Matius, di mana penelitian ini menggunakan metode keaktifan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak muda Katolik di Gereja Santo Matius Alaskusuma memiliki pergerakan atau keaktifan yang cukup tinggi dalam kegiatan-kegiatan gereja, seperti kegiatan liturgi, kegiatan sosial, dan kegiatan berbagai hal yang bersangkutan dengan gereja. Nah, di video kali ini saya sudah membahas apa saja yang sudah ada di materi UAS saya. Kali ini saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah!